Shalom saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya gereja Bethel di Indonesia dan latar belakang berdirinya gereja Bethel di Indonesia di Desa Sisirahili 2. Ayo simak videonya berikut ini. Latar belakang berdirinya gereja Bethel di Indonesia. Gereja Bethel Indonesia, disingkat GBI, salah satu gereja yang memiliki peranan dalam tumbuh kembangnya umat Kristiani di Indonesia. Karena GBI merupakan gereja terbesar kedua setelah HKBP di Indonesia. GBI adalah suatu sinode gereja di Indonesia yang terdaftar di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang ke-61. Selain PGI, GBI juga merupakan anggota dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII dan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia atau PGPI. GBI berdiri sebagai hasil perkabaran Injil. Pada tanggal 6 Oktober 1970 bertempat di Sukabumi, di Jawa Barat oleh Pendeta H.L. Senduk atau Ho Leong Seng dan rekan-rekannya membentuk sebuah organisasi gereja baru bernama Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Sebelumnya, Pendeta H.L. Senduk pernah bergabung di organisasi GPDI, namun memisahkan diri lalu mendirikan GBI. Gereja ini diakui oleh pemerintah secara resmi melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1972. Inilah awal dari terbentuknya gereja GBI karena Pendeta H.L. Senduk memisahkan diri dari gereja GPDI dan membentuk gereja GBI hingga sekarang GBI telah berdiri. Sekarang kita membahas tentang sejarah berdirinya GBI di Desa Sisirahili 2. Gereja Bethel Indonesia Sisirahili 2 berdiri pada tanggal 5 Oktober 2001 oleh Pendeta Open Tenggule dan yang sekarang menjadi gembalanya yaitu PDM Soni Fatinduru atau Pendeta Muda Soni Fatinduru atau Ama Ferlis Nduru yang menjadi gembalanya sampai sekarang. Bagaimana pemberitaan Injil di sana? Pendeta Soni Fatinduru bukanlah seorang yang sudah menempuh pendidikan teologi atau yang sudah mengambil gelar seorang pendeta. Sebutan pendeta muda bukan dikarenakan usianya yang masih muda, namun jabatannya di gereja tersebut berarti satu tingkat di bawah pendeta. Meskipun begitu, tugasnya hampir serupa dengan pendeta. Mengapa demikian? Karena 1. Pendeta muda bisa menggembalakan jemaat. 2. Pendeta muda juga tidak harus sekolah teologi, namun hal ini sangat tergantung pada kebijakan masing-masing gereja. 3. Perbedaan utama pendeta muda dan pendeta adalah tugas pendeta muda ditentukan oleh pendeta yang berada di atasnya. Mereka juga akan diangkat menjadi pendeta di mana sangat bergantung pada kinerja kerjanya. Hal ini dapat ditentukan beberapa lama waktunya. Bahkan, di gereja GBI Sisirahili 2 yang belum mengambil gelar pendeta muda dan belum lulus pendidikan teologi, hanya orang biasa tapi bisa berkhotbah. Bagaimana pendapat saudara-saudara dalam hal ini? Mengapa mereka bisa berkhotbah? Mereka bisa berkhotbah berdasarkan pengalaman rohani mereka saja dengan sedikit sekali unsur Alkitab atau teologianya. Mereka seakan-akan khotbah menarik tapi minim sekali untuk mengulas Alkitab, bahkan cenderung seperti motivator. Beda sekali rasanya ketika ada pendeta yang berlatar pendidikan teologi berkhotbah di suatu gereja. Jadi, yang menjadi pelajaran buat kita yaitu seorang yang memberitakan Injil atau firman Tuhan atau seorang khotbah di atas mimbar berarti orang tersebut harus siap dinilai oleh orang yang mendengarkan khotbahnya. Demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Kiranya kita mengetahui apa latar belakang berdirinya gereja GBI dan sejarah berdirinya gereja GBI di Desa Sisirahili 2. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.